Ibu-ibu, bapak-bapak, ini kesempatan emas, sembako murah, harga miring, tapi kualitas tetap nomor satu. Beras premium, minyak goreng, gula pasir, semuanya setengah harga pasar. Setengah harga? Kok bisa, Pak? Biasanya harga segitu mah buat yang kualitas rendah. Oh, jangan salah Bu, saya dapat langsung dari distributor besar tanpa perantara. Makanya bisa murah. Ini kesempatan langka loh. Biasanya harga segini cuma buat pelanggan besar, tapi kali ini saya buka buat warga sini. Kalau semurah ini nggak rugi, Pak. Hohoho, Pak, saya ini bukan cari untung gede. Saya peduli sama masyarakat kecil. Makanya saya buka peluang ini buat bapak, ibu, dan semua warga desa. Kalau aku beli buat warung bisa laris nih. Tapi gimana sistemnya, Pak? Bayar di muka atau pas barang datang? Bayar di muka, Bu. Saya butuh kepastian stok biar gak kehabisan. Barangnya datang 3 hari lagi. Langsung diantar ke rumah masing-masing ya. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, sembako murah ini bisa murah karena saya langsung ambil dari pusatnya. Saya gak mau seujon, tapi tawaran ini kayaknya terlalu bagus buat jadi kenyataan. Hehehe, saya paham Pak Lurah, tapi saya bawa ini dengan niat baik. Kasihan warga kalau harus beli mahal di pasar. Pak Rehan, kalau beneran murah, kenapa nggak dijual di toko besar aja? Kenapa harus ke desa kecil kayak kita? Justru karena saya ingin bantu warga kecil Mas Dani, saya mau kasih kesempatan buat orang-orang yang jarang dapat harga murah. Saya cuma mau minta satu hal Pak Rehan, kalau ini penipuan saya gak bakal tinggal diam. Saya janji Pak, 3 hari lagi barang sampai. Terima kasih ya Bapak Ibu, barang-barang akan segera saya sampaikan ke rumahnya masing-masing. Semoga ini berkah bukan musibah. Setengah harga, Bu. Gimana nggak tergoda? Beras bagus, minyak juga jernih, kayak nggak masuk akal, tapi beneran nyata. Iya, saya juga sempet ragu, tapi beberapa warga sini udah pada bayar loh. Beritanya sih mereka bayar di balai desa, disaksikan sama Pak Lurah juga. Sembako murah setengah harga. Mawar mengambil ponselnya, mencatat cepat informasi yang ia dengar. Dengan sesuatu yang janggal, sebagai jurnalis, Narudinya langsung bekerja. Ia mendekati para warga, berbicara dengan nada hati-hati. Maaf, tadi saya dengar tentang sembako murah. Itu dari siapa ya? Ada yang datang ke desa kemarin, Mbak. Ngaku dari pusat besar dari kota. Katanya mereka pengen bantu aja di desa ini. Mereka nggak buka toko, cuma pakai sistem pre-order. Bayarnya di muka, nanti barangnya diantar ke rumah. Bayar duluan tanpa toko. Iya, tapi barangnya pasti datang, Mbak. Bahkan orangnya udah menghadap langsung ke Pak Lurah. Udah ada yang dapat barangnya? Gak tahu juga sih. Katanya udah ada yang dapat, tapi nggak tahu. Aku dengar malah masih banyak yang nunggu. Mereka beneran dari pusat. Pusat apa maksudnya ya? Mereka sih ngaku gitu. Hahaha. Tapi kalau nipu mana mungkin berani datang langsung ke desa kita. Mawar baru datang. Iya Bu, saya baru pulang ambil cuti. Kangen sama desa ini. Sekalian mau antar ibu saya ke rumah saudara juga. Itu duit buat apa Bu? Ini tuh duit buat beli sembako murah, Nak. Saya ambil dari tabungan. Duduk dulu atuh, Nak. Saya tadi dengar dari warga soal sembako murah Bu. Iya bener, Nak. Murah sekali. Saya juga bingung. Ibu ragu. Ini uang sekolah anak-anak saya. Kalau sampai ada apa-apa. Kalau ibu ragu, kenapa tetap mau dibeli? Hehe, karena saya nggak punya pilihan lain. Harga di pasar makin mahal. Kalau saya bisa beli lebih murah sekarang, setidaknya anak-anak saya bisa makan lebih layak. Tapi kalau ini penipuan Bu, kalau uangnya hilang gimana? Itu yang saya takutin. Ibu tahu siapa yang jual sembako ini? Saya nggak terlalu kenal sih sama orangnya. Dia itu bisa dipanggil Pak Rehan. Saya dengar dari warga kampung sebelah, beberapa orang udah terima barangnya. Kalau di kampung ini sih dia baru datang kemarin.
Berapa banyak yang sudah didapat? Baru 1-2 orang sih yang di kampung sebelah. Ibu nggak curiga? Curiga sih, tapi saya takut kalau ini kesempatan yang benar, tapi saya malah nolak. Kadang yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan emang nggak nyata, Bu. Jadi saya nggak boleh beli. Saya nggak bisa bilang boleh atau enggak, tapi kalau saya jadi ibu, saya nggak akan ambil resiko pakai uang anak-anak buat sesuatu yang belum jelas. Jadi menurut kamu ini memang penipuan? Saya belum bisa pastikan itu, tapi saya akan cari tahu, Bu. Ini tugas saya sebagai jurnalis untuk mencari suatu fakta. Saya nggak akan tinggal diam, saya harus selidiki ini. Kalau gitu, saya pamit dulu, Bu. Ini uangnya Pak Rehan, aku ambil banyak, soalnya aku yakin bisa jual lagi nanti. Bagus Ami, aku jamin 3 hari lagi barangnya akan datang. Kamu bakal untung besar. Ini kwitansi pembayarannya, disimpan ya. Tapi, Ami, aku rasa kita harus hati-hati. Ini uang banyak, jangan sampai. Aku percaya kok sama Pak Rehan, dia itu kelihatannya baik dan ikhlas nolong. Iya, tapi harga yang ditawarin itu murah banget, kayak nggak masuk akal. Hahaha, santai aja Dani. Aku dapat barang ini langsung dari distributor besar, makanya bisa murah. Udahlah Dani, jangan bikin aku ragu. Aku butuh barang ini buat jualan. Aku cuma takut ada yang gak beres. Kamu bisa percaya sama aku atau enggak Dani, tapi 3 hari lagi kamu bakal lihat sendiri. Malam itu di warung kecil yang remang, kepercayaan bertaruh pada janji seorang pria. Tanpa mereka sadari, uang yang mereka serahkan bisa jadi tiket menuju kehancuran. Aku udah beli 5 karung beras sama minyak dari si Rehan itu. Harganya murah banget, bisa buat stok berbulan-bulan. Iya, aku juga pesen. Kapan lagi dapat harga segitu? Kalau emang benar datang, ini rezeki nomplok. Tapi kok aku mikirnya ini terlalu bagus buat jadi kenyataan ya. Harga segitu jauh lebih murah dari harga pasar. Aku juga sempat mikir gitu, tapi kita ini petani Pasarno, susah nyari harga murah buat kebutuhan sehari-hari. Aku pikir gak ada salahnya coba. Hahaha, kamu ini kebanyakan mikir negatif. Udahlah, kita percaya aja. Lagian banyak yang beli juga kan. Iya, tapi tetap aja aku ngerasa ada yang aneh. Dengar Pasarno, kita ini orang kecil. Kalau ada kesempatan buat hidup lebih ringan, kita ambil. Aku gak mau tiap bulan mikirin harga sembako yang makin mahal. Bener, aku malah kepikiran kalau barangnya bagus, aku mau beli lebih banyak buat dijual lagi. Hahaha, semoga aja semuanya sesuai harapan, bukan malah jadi musibah. Di pinggir sawah yang damai, harapan tumbuh subur di hati para petani. Tapi tidak semua yang tampak menjanjikan berakhir dengan kebaikan. Ayo mas, mau berangkat gak? Iya bang, berangkat. Berat amat tasnya bang, dagangan ya? Hahaha, bisa dibilang begitu, hasil kerja keras dong. Asal bukan duit hasil maling aja bang, gak berkah hidup. Hahaha, kalaupun iya yang penting aman kan. Hahaha, bisa aja bercandanya. Ayo bang, masuk. Sementara itu di desa, warga masih menunggu dengan penuh harap. Seseorang di tempat lain sudah melaju dengan kepuasan. Tidak semua janji akan ditepati, tidak semua kepercayaan akan dibalas dengan kejujuran. Ini udah 3 hari, tapi barangnya gak ada juga ya Ami. Aku juga mulai panik. Sebagian besar uang di warung udah aku kasih ke Pak Rehan. Ini bukti pembayarannya. Kita ke balai desa aja, minta Pak Lurah buat bantu. Aku dari awal udah bilang, ini mencurigakan. Sekarang lebih baik kita cari tahu keberadaan Pak Rehan sebelum terlambat. Saya sudah dengar semuanya. Ini masalah besar. Kita harus segera bertindak. Ayo kita ke kantor polisi aja.
Kami ingin melaporkan penipuan yang terjadi di desa kami. Pelakunya seorang pria bernama Rehan. Coba Pak, ceritakan detailnya. Jadi begini Bu, warga tertipu dengan janji sembako murah. Uang mereka sudah diserahkan, tapi barangnya nggak pernah datang. Ciri-ciri pelakunya bagaimana? Gak ada yang punya fotonya sih Bu, tapi saya dengar dari warga dia rambutnya keriting dan berkulit hitam. Saya yakin dia udah kabur jauh dari tempat ini sih. Aduh, Pak Lurah, masalahnya kalau dia udah keluar kota, ini nggak akan mudah. Tapi kita bisa coba sebarkan informasinya lebih luas ya. Kalau polisi butuh bantuan buat nyebarin berita, saya bisa bantu lewat media sosial dan berita online. Itu ide bagus, kita gak boleh diem aja. Saya kasih semua uang tabungan saya, Bu. Semua buat beli sembako murah itu. Uang itu buat biaya sekolah anak saya tahun depan. Tapi sekarang hilang. Saya gak tahu harus gimana lagi. Berarti jumlah korban dan kerugiannya banyak sekali ya. Ini udah masuk kasus penipuan besar, gak bisa dipandang sebelah mata lagi. Saya yakin banget pelakunya lagi melarikan diri ke tempat yang lebih jauh. Hampir semua warga di desa kena Bu. Ada yang kehilangan ratusan ribu, ada yang jutaan. Totalnya bisa sampai puluhan juta rupiah itu. Kalian ada bukti pembayaran atau bukti transfer ke pelaku? Dia minta uang tunai langsung sih Bu. Sama ini ada kwitansi dari dia. Dia cuma bilang bakal datang antar sembakonya. Kami percaya Bu, dia ngomongnya meyakinkan banget. Kalau nggak ada bukti foto pembayaran, ini bakal lebih susah. Tapi kalau kita punya rekaman suara atau foto dia pas nawarin barang, itu bisa jadi bukti. Apa ada yang sempat foto atau rekam dia waktu transaksi? Saya sempat rekam waktu dia datang ke rumah saya. Saya cuma mau jaga-jaga. Saya juga sempat foto dia sama motornya. Pak, saya kasih harga setengahnya aja. Tapi ini khusus buat warga sini. Saya udah dapat izin buat jual di desa ini. Jadi aman, nanti barangnya datang langsung. Gak usah khawatir. Baiklah, ini bisa jadi bukti kuat. Setidaknya kita bisa lacak dia dari sini. Saya bisa bantu sebar foto ini ke media sosial. Siapa tahu ada yang pernah lihat di kota lain. Oh iya, di sini ada yang bisa temani saya ke kota. Saya butuh akses lewat komputer. Saya punya cara jitu buat sebarin berita ini. Saya bisa Mbak. Saya bakal temani Mbak ke kota. Bagus Mawar, kita kerahkan semua cara biar dia nggak lari jauh. Foto Rehan udah aku upload di beberapa grup warga. Sekarang kita tunggu responnya. Aku juga nulis berita ini di forum kriminal. Siapa tahu ada yang kenal sama dia atau pernah jadi korban juga. Penipuan sembako murah. Wah, banyak banget kejadian kayak gini sekarang. Aduh, makanya harus cepat kita sebarin. Kalau telat dia bisa lolos begitu aja. Dani, lihat ini. Ada komentar yang bilang mereka juga pernah ketipu sama orang yang mirip Rehan. Berarti dia udah sering ngelakuin ini. Kita harus kasih info ini ke polisi. Semakin banyak yang lapor, semakin sempit ruang gerak pelaku. Pasar, tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai tujuan. Ada yang datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ada yang mencari rezeki, dan ada juga yang mencari mangsa. Rehan, pria yang sudah membawa kabur uang warga desa, kini merasa aman untuk mengulangi aksinya lagi. Iya Pak, barangnya bakal datang dalam 3 hari. Modalnya kecil, keuntungannya besar. Bapak gak bakal rugi. Saya jamin deh, Bapak bakal ketagihan. Beneran kok ada biaya tambahan kan? Bapak bisa aja. Saya ini orang usaha, bukan penipu. Saya bantu cari jalan biar usaha kita maju sama-sama. Tenang aja Pak, harga yang saya berikan ini benar-benar murah karena saya dapat barang langsung dari pusatnya. Jadi benar-benar harga pabrik. Maaf Pak, saya kayaknya pernah lihat wajah kamu di Facebook. Oh ya, mungkin saya mirip orang lain Mas. Bukan mirip, ini kamu kan? Nama kamu Rehan ya? Serius? Dia yang di berita itu? Iya, dia mirip kayak berita yang aku lihat di HP. Saya buru-buru nih. Mas, permisi. Tunggu dulu, kita panggil polisi dulu aja, biar jelas. Lepasin, saya nggak kenal kamu. Hahaha, gak bisa lari lagi kamu. Ayo kita bawa dia ke kantor polisi.
Tidak ada kejahatan yang sempurna. Rehan mungkin berhasil kabur dari desa, tapi wajahnya sudah dikenal. Berita yang menyebar di media sosial akhirnya membawa dia ke hadapan hukum. Akhirnya usaha kami tidak sia-sia. Jadi ini orangnya. Iya Bu, ini dia yang udah nipu warga. Kamu pikir kamu bisa kabur terus, Pak? Kalian milih jalur hukum. Hahaha, kalau aku dihukum penjara, ya aku gak bakal bisa balikin uang yang udah aku pakai. Diam kamu, udah salah, bukannya mikir malah ketawa-ketawa. Kamu gak sadar banyak warga menderita karena kamu. Aduh, jadi gimana Bu? Apa yang bisa kita lakukan? Proses hukum tetap berjalan, tapi uang yang sudah digunakan sulit untuk dikembalikan. Bu polisi, jadi ini semua percuma. Itu saya butuh uang untuk anak saya sekolah, Bu. Saya janda, gak ada yang ngasih uang, Bu. Ya mau gimana lagi Bu? Duitnya udah habis. Saya pakai karaoke sama jajanin cewek-cewek cantik. Jangan kira kamu bisa tenang di dalam sana. Warga udah cukup menderita gara-gara kamu. Sini kamu, ikut saya ke dalam sel biar membusuk kamu. Keadilan memang ditegakkan, tapi kenyataan tak selalu sesuai dengan harapan. Tidak semua yang hilang bisa kembali, dan tidak semua luka bisa sembuh begitu saja. Yang tersisa hanyalah pelajaran dan keberanian untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semoga ini berkah bukan musibah. Warungku, aku harus bisa cara biar tetap berjalan. Oh, kita harus lebih hati-hati sekarang. Ini bukan cuma tentang Pak Rehan, ini pelajaran buat kita semua. Jangan mudah percaya begitu saja. Kita juga harus lebih sadar teknologi. Kalau bukan karena berita di internet, si Rehan itu pasti masih bebas di luar sana. Terima kasih Mawar, kalau nggak ada kamu, kami nggak bakal tahu harus ngapain. Ini bukan cuma aku, ini usaha kita semua. Tanpa adanya warga yang gotong royong, saya yakin Pak Rehan sekarang masih berkeliaran di luar sana.